الحمد لله الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم. صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan apa yang sudah kamu lakukan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita, nikmat diberikan tak pernah putus-putusnya. Allah berikan kita nikmat ketenangan jiwa, ketentraman batin. Allah berikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Subhanallah. Bahkan kalau kita coba hitung nikmat yang Allah berikan itu, enggak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kenapa masih banyak di antara kita yang sering lupa kepada Allah? Salat kita masih lalai. Begitu berat kita untuk bangun di tengah malam tahajud, menangis mengadu kepada Allah, padahal kita sudah selalu dengar, ud'uni fastajib lakum, minta kepadaku akan aku jawab, kata Allah. Kadang saking sibuknya kita bekerja, udah gak sempat lagi sholat duha. Padahal dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan, kalaulah umatku tahu di waktu duha mereka sholat dan bermunajat, ya Rabb, kalau seandainya rezekiku masih tergantung di atas langit, tolong turunkanlah. Kalau seandainya rezekiku masih di dasar bumi, keluarkanlah ya Allah. Kalau jauh, dekatkan. Kalau sulit, mudahkanlah rezeki anta. Di sana Allah titipkan kepada kita harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat. Tapi dalam urusan sedekah, zakat, wakaf kita masih hitung-hitungan. Bapak-bapak, kadang kita baru ingat Allah ketika nikmat itu satu persatu mulai diambil. Dulu sehat, tiba-tiba sakit, baru ingat Allah. Dulu punya harta yang berlimpah ruah, rumah mewah, mobil mengkilat, habis terbakar atau kita ditipu orang. Baru kita menangis, ya Allah, kok bisa begini? Kita mengadu kepada Allah dalam Al-Quran. Allah sudah ingatkan kita, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmatku mana lagi yang akan engkau dustakan? La in syakartum lazidannakum wa la in
كفرتم إن عذابي لشديد. Jika kamu syukuri nikmat yang aku berikan, akan aku tambah, kata Allah. Tapi jika kamu kufur, ingat azab sangat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibullah, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang telah berhasil memperjuangkan Islam ini, penegak panji kebenaran, perintis jalan kemakmuran sejak dari menjauh seberang sana gurun pasir tandus Saudi Arabia. Bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Hari ini kita masuk di akhir 28 Zulhijjah. 2 hari lagi kita akan tinggalkan 1445 Hijriah, masuk tahun baru 1 Muharram. Di awal khatib membaca surat Al-Hasyr tadi. Dalam satu ayat ini ada 2 kata-kata ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Apa perencanaan kita dalam hidup ini? Ghadan, kata-kata ghadan dalam beberapa kitab tafsir ada yang mengatakan ghadan bermakna yaumul ati. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari yang akan datang. Dan ghadan juga bermakna yaumil akhir. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari kematian kita. Sebentar lagi akan kita tinggalkan 1445 Hijriah. Kita duduk, kita merenung bagaimana 1 tahun ini. Sudahkah sempurna rasanya ibadah kita? Kalau ajal menjemput kita, sudahkah dalam keadaan husnul khatimah? Ataukah tahun ini bergelimang kita dengan dosa dan maksiat? Kita zalimi orang, kita lukai hati istri, anak-anak kita. Kita hanya egois pada diri kita sendiri tanpa memperhatikan saudara-saudara kita. Saya baru pulang dari Mekah, Pak, membawa 200 jamaah. Di hotel transit kami bergabung dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang menggunakan visa kunjungan. Ada lebih kurang 60 orang. Saya lihat mereka untuk makan pun sudah berat. Ketakutan yang luar biasa. Karena kalau mereka ditangkap, didenda 10.000 real, dideportasi dan tidak boleh masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Saya ajak dialog, Pak. Kenapa Pak Ibu menggunakan visa ini? Kami hanya ingin cepat berangkat, Ustaz. Kami bayar 250 juta, ada yang bayar 180 juta. Ya, itu pun tidak bisa menjamin apakah mereka bisa masuk padang Arafah, Muzdalifah, Mina. Jangankan untuk ke Masjidil Haram. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, maka merenung kita. Apakah selama setahun ini begitu banyak kita keluar dari jalurnya Allah? Salat subuh kita masih telat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu keras suara azan kita dengar, tapi masih belum tergerak kita untuk salat berjamaah di masjid. Sampai kapan kita akan jauh dari Allah? Sampai kapan ketika khutbah kita malah tidur dengan enaknya? Padahal begitu banyak ayat-ayat Allah yang disampaikan supaya kita merenung. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari yang akan datang? Mungkin Ramadan tahun yang lalu belum sempurna, puasa kita masih ada yang bolong. Tahun lalu, tahun ini masih banyak kekurangan kita dalam berinfak, bersedekah,
Begitu banyak kajian-kajian, kegiatan masjid, kita masa bodoh, nggak pernah aktif. Ayo, masuk tahun baru, masuk Muharram, kita rubah. Kita buat sebuah perencanaan tahun yang akan datang jauh lebih baik dari tahun kemarin. Selama ini kita jarang berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Begitu berat kita untuk zikir, mengingat Allah. Ayo Pak, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kita dengan kebaikan, saling mengingatkan kita. Kita ingatkan istri yang lalai, kita ingatkan anak-anak kita yang masih belum menutup aurat, kita tegur anak-anak kita yang masih belum sholat. Ingat, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin. Jangan sampai nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat bapak sudah berada di pintu surga, anak protes, istri protes, ya Rabb, ya Allah, itu suamiku, itu ayahku, ya Allah. Suami, ayahku rajin ke masjid, tapi nggak pernah mengajak kami. Mereka rajin ibadah, tapi kami nggak pernah diingatkan sholat, nggak pernah diingatkan untuk menutup aurat. Nyangkut Pak. Maka di saat Allah masih berikan nikmat hidup kepada kita, kita ingat lagi apa yang Allah sudah titipkan kepada kita. Allah titipkan kita keluarga, istri, anak-anak kita. Sudahkah kita dakwahi mereka? Sudahkah mereka sholat? Sudahkah kita ingatkan mereka? Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmu misla amsihi, barang siapa hari ininya sama saja dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang tertipu. Wa man kana yawmu syarran min amsihi, barang siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Menjelang masuknya satu Muharram ini, mari kita buat sebuah perencanaan. Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam bekerja kita punya perencanaan, punya target, dan hasilnya itu kita evaluasi. Tentu dalam ibadah kita juga lakukan hal yang sama Pak. Target kita dari Muharram yang lalu sampai Zulhijjah sekarang, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah tercapai target ibadah kita? Sudah berapa banyak sholat kita tinggalkan? Sudah berapa banyak uang yang kita miliki belum kita infakkan? Inna sadaqata litutahhirukum wa tuzakkihim biha. Sesungguhnya sedekah itu akan membersihkan harta yang engkau miliki. Kalau ada kekhilafan-kekhilafan kita selama ini, ayo masuk Muharram kita rubah semuanya. Selama ini jarang kita sholat berjamaah di masjid, kita makmurkan masjid ini. Selama ini kita sholat masih sendiri, ayo kita berjamaah. Karena Nabi sudah mengatakan, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadzi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. 27 derajat bedanya. Selama ini sedekah kita masih kurang Pak. Ayo, apa yang bisa kita sedekahkan? Apa yang bisa kita infakkan? Apa yang bisa kita wakafkan? Semoga di saat ajal datang menjemput kita, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah di akhir surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Kamu enggak akan pernah tahu apa yang akan kamu lakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan kamu pun enggak akan pernah tahu di bumi mana kamu akan diwafatkan. Sebelum ajal menjemput kita, evaluasi diri, introspeksi diri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu,
jaga keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan nama waktu. Demi waktu, wal 'ashri. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, sehat menasihati dalam kebenaran, sehat menasihati dalam kesabaran. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, di Madinah kemarin, minggu yang lalu, saya punya sahabat, subuh itu hanya merasakan, akhi, gigi saya terasa sakit. Kemudian ke masjid, sholat subuh berjamaah. Pulang dari masjid sampai di hotel dia tiduran. Saya bangunkan, ayo kita sarapan. Kembali Pak kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kan sakit gigi aja yang terasa. Maka di saat Allah berikan nikmat hidup kepada kita, jangan kita sia-siakan. Berapa banyak saudara-saudara kita sekarang nggak ada sakit, nggak apa-apa, meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka Allah bersumpah dengan demi waktu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mari perbanyak amal kebaikan kita, perbanyak amal soleh kita. Lisan kita yang selama ini jarang untuk berzikir, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah, karena kita manusia bergelimang dengan dosa dan maksiat. Kekhilafan kita selama ini, kealfaan kita selama ini, kita tutup dengan banyak zikir, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita songsong tahun baru Islam 1 Muharram ini dengan saling berebut kebaikan, memperbanyak amal soleh, dan saling menasihati di antara kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana marhuma wa tafarraquna tafarraqal ma'suma. Allahumma ij'al hadha baladan aminan مطمئنا وارزقنا حلو من الثمرات إنك خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.